Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia berkaitan dengan teks narasi, kalimat transkritif, intranskritif, serta tanda baca. Untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar mengenai isi dari teks narasi. Kedua, kita dapat menjelaskan urutan peristiwa. Yang ketiga, mengenal kalimat transkritif. Yang keempat, kita akan belajar mengenai kalimat intranskritif. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakan tanda baca dengan benar. Apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Teks narasi adalah cerita yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Apa sih Bu Ika ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu yang pertama ada namanya tokoh, yang kedua ada tempat, yang ketiga ada waktu, yang keempat adanya masalah, dan yang kelima adanya penyelesaian. Bu, bagaimana contohnya? Seperti halnya contoh teks narasi. Pagi itu Rani pergi ke sekolah bersama ibunya. Di perjalanan, ia menemukan seekor anak kucing. Unsur teks narasi. Unsur teks narasi adalah bagian terpenting yang membangun suatu cerita. Unsur teks narasi itu ada 5. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang terlibat dalam suatu cerita tersebut. Yang kedua adalah latar. Latar itu adalah tempat, suasana, atau lingkungan yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah waktu. Apa sih waktu? Waktu itu kapan peristiwa itu terjadi dalam cerita. Yang keempat ada masalah. Masalah adalah hambatan atau kesulitan yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian. Penyelesaian itu adalah cara masalah yang dapat diselesaikan dalam suatu cerita. Contoh teks narasi. Menolong burung kecil. Suatu pagi, Benny berjalan menuju sekolah. Di jalan, ia melihat burung kecil terjatuh. Benny mengambil burung itu dengan sangat hati-hati. Lalu, ia meletakkannya kembali ke sarangnya. Burung itu pun selamat. Nah, apa sih pesan yang dapat kita ambil? Pesan yang dapat kita ambil dalam cerita menolong burung kecil ini adalah kita harus bisa menyayangi makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Kita akan membahas berkenaan dengan apa sih kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, kalimat transitif ini memiliki rumus. Yang pertama adalah subjek, predikat, dan objek. Contohnya seperti apa? Dinda membaca buku. Roni menebang pohon. Roni menendang bola. Siska memelihara kucing. Dinda di sini adalah subjek. Membaca adalah predikat dan buku adalah objek. Bu, apa sih pembedaannya antara kalimat transkritif dan intranskritif? Baik, kita tuntas pada kesempatan kali ini. Kalimat intranskritif adalah kalimat yang memiliki objek. Sedangkan kalimat intranskritif adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Ingat ya,
Kalau ada objek berarti kalimat transitif. Kalau tidak ada objek bernama kalimat intransitif. Untuk selanjutnya kita beralih ke materi tanda baca. Tanda baca itu ada apa aja sih Bu Ika? Tanda baca itu yang pertama ada titik, yang kedua ada koma, yang ketiga ada tanda tanya, yang keempat ada tanda seru, dan yang kelima ada tanda petik. Tanda titik itu berada pada akhir kalimat. Contohnya, saya belajar setiap hari. Sedangkan tanda koma itu untuk memisahkan beberapa kalimat. Contohnya, saya membawa buku, pensil, dan penggaris. Tanda tanya itu berarti sebuah pertanyaan. Tanda seru adalah sebuah perintah dan tanda petik adalah sebuah percakapan. Untuk pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian dapat mengisi kuis dari halaman sebelumnya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga materi pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.